Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Sari Ramadhani dari kelas MI 2B dan Yuni Kartika akan menjelaskan tentang proyek tugas besar kami. Di sini saya membuat sistem perkuliahan. Di localhost ini di PHP My Admin saya ada membuat DB perkuliahan. Saya membuat ada 4 tabel, ada tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di tabel dosen ini ada atribut kode dosen, nama dosen, dan alamat. Di sini saya sudah menginputkan sebelumnya data-datanya seperti ini. Lalu di tabel mahasiswa ada atribut NIM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin. Di sini juga sama, saya sudah menginputkannya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Kartika. Di mata kuliah ada atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dengan data pemrograman basis objek, desain antarmuka, dan basis data. Selanjutnya, nilai. Di kelas nilai ada atribut ID nilai, atribut NIM, atribut kode dosen, atribut kode mata kuliah, dan atribut nilai huruf. Kalau atribut NIM merupakan relasi dari mahasiswa. Atribut kode dosen atribut dari dosen, relasi dari dosen. Lalu kode mata kuliah merupakan relasi dari mata kuliah. Dan terakhir, atribut nilai huruf relasi dari nilai. Selanjutnya di backend ada DP helper. Di DP helper ada koneksi, yaitu untuk mengoneksikan ke localhost. Selanjutnya dosen, kelas dosen. Di kelas dosen terdapat atribut kode dosen, atribut nama dosen, dan atribut alamat. Lalu di dosen ada konstruktor kelas dosennya, yaitu nama dosen, string alamat. Untuk parameternya nama dosen dan alamat. Selanjutnya, di sini terdapat setter dan getter, yaitu ada get kode dosen, set nama dosen, get nama dosen, set nama dosen, dan get alamat, get by ID. Selanjutnya di get all ini, di get by ID ini untuk menjalankan query-nya dan untuk menyimpan data. Selanjutnya ada search untuk mencari stringnya.
Ada lalu public void save untuk menyimpan query-nya, lalu public void delete untuk menghapus query-nya. Lalu mahasiswa, di mahasiswa terdapat atribut NIM, nama mahasiswa, dan atribut jenis kelamin. Di publik mahasiswa terdapat konstruktornya, yaitu string nama mahasiswa, string jenis kelamin. Dan untuk parameternya, nama mahasiswa dan jenis kelamin. Lalu setter dan getternya ada get name, set name, get nama mahasiswa, dan set nama mahasiswa. Dan ada get all-nya, yaitu get jenis kelamin, get all. Get all ini untuk menjalankan query dan menyimpan data dari mahasiswa. Lalu search-nya untuk mencari query dari mahasiswa, list mahasiswa, lalu public void save untuk menyimpan query, lalu public void sama untuk menghapus query. Selanjutnya kelas nilai. Sama dinilai ada atribut nilai, ID nilai, atribut mahasiswa, atribut dosen, atribut mata kuliah, string nilai huruf. Lalu konstruktornya mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan string nilai huruf. Lalu ada get ID nilai. Di get ID nilai ini untuk menjalankan datanya. Sama seperti yang tadi, mata kuliah, get mata kuliah, dan di get by ID-nya untuk menjalankan query dan untuk menyimpan data ini dari yaitu. Lalu get all sama untuk menjalankan query. Lalu selanjutnya search. Untuk search ini untuk mencari query-nya. Dan keyword. Lalu public void save untuk menyimpan query ID nilai. Dan datanya. Kemudian public void delete untuk menghapus query dari nilai where ID nilainya. Lalu yang terakhir ada kelas mata kuliah. Di mata kuliah terdapat atribut kode mata kuliah, atribut nama mata kuliah, lalu terdapat metode untuk membuka koneksi untuk mengoneksikannya ke localhost. Lalu konstruktor mata kuliah ada
ada konstruktornya nama mata kuliah. Lalu nama mata kuliah, berparameter nama mata kuliah. Lalu terdapat get kode mata kuliah untuk return ke kode mata kuliah, lalu setter dan getternya ada get all, lalu select query. Selanjutnya, query-nya ini, query itu tadi select query, lalu search untuk mencari query-nya, public WhatsApp untuk menyimpan query-nya, public delete untuk menghapus query from mata kuliah. Selanjutnya dijelaskan oleh Novi. Lalu ada front end di sini. Di form dosen ini ada metode kosongkan form. Di sini ada kosongkan untuk kode dosen, nama, dan alamat. Jadi di sini untuk kalau kita nanti di GUI-nya, kita untuk kalau habis menginputkan nama, kode dosen, nama, sama alamat, kalau sudah kita save, nanti kan kita bisa tekan di kosongkan form ini untuk mengosongkan form yang tadi dan bisa kita isi ulang kembali. Lalu di metode tampilkan data juga sama, ada objek kode dosen, nama dosen, alamat. Lalu di sini untuk ada metode cari juga untuk mencari keyword mana kalau kita mau mencarikan kode dosennya atau nama dosen atau alamat berdasarkan dari ketiga ini. Di private void button simpan ini, di button simpan action-nya ini untuk menyimpan data yang kita inputkan tadi, ada nama sama alamatnya. Kalau dihapus ini juga untuk menghapus yang kita inputkan tadi seperti kode dosen atau yang tadi nama alamatnya. Dan di sini bisa dikosongkan form, tampilkan data. Di button cari juga untuk search untuk mencari kata kuncinya. Di tabel dosen ada kode dosen, nama, dan alamat yang tertera saat kita menginputkannya. Di button tambah baru, ini juga sama untuk mengkosongkan formnya. Di desainnya, saat kita jalankan, kita coba. Nah, di kode dosen ini kan tidak muncul karena kita sudah mengisikan otomatis seperti yang tadi. Di tabel ini kan ada 1, 2 ini. Berarti kalau kita sudah nanti langsung muncul otomatis lanjut ke selanjutnya. Di nama dosen, semisal saya menambahkan nama dosen Anggi dengan alamat Malang. Maka kalau kita simpan, maka akan muncul otomatis di sini. Di sini angkanya 14 karena tadi saya juga sudah menginputkannya sampai ke baris 13, tapi saya hapus, jadi saya di sini makanya muncul ke 14. Gitu. Kalau kita mau mengulangi lagi,
menginputkan datanya, kita bisa tekan di tambah baru ini untuk mengosongkan from-nya ini. Kalau dicari ini, misalkan kita menekan cari nama dosen Yuni, kita cari, maka akan tampil kode dosennya 5, nama dosennya Yuni, dan alamatnya di Malang. Kita hapus, kita akan kembali lagi. Selanjutnya di from mahasiswa, sama di sini ada metode kosongkan from seperti yang tadi, lalu ada tampilkan data untuk menampilkan name, nama mahasiswa dan jenis kelamin. Di metode cari ini juga sama untuk mencari keywordnya. Kalau kita mencarikan name-nya, nama mahasiswa atau jenis kelaminnya. Lalu di sini ada button simpan, ada button hapus untuk tambahkan baru kayak tadi, sama yang cari, sama tabelnya mahasiswa, lalu ya sama seperti ini. Lalu ini yang button simpannya ada di string nama, jenis kelamin ini, lalu dihapusnya juga sama, dicari juga ya. Ini di desainnya kita coba runkan. Nah, di sini semisal saya menambahkan untuk mahasiswanya, mahasiswa atas nama Dita, jenis kelaminnya perempuan. Kita simpan, maka akan langsung muncul di bawah ini, name-nya langsung otomatis, namanya Dita dan jenis kelamin. Kalau tambahkan baru sama yang seperti tadi, akan mengosongkan formnya dulu. Kalau kita search-kan, atau sinonimnya. Nah, lalu di from mata kuliah ada metode kosongkan from, metode tampilkan data, metode cari, lalu ada button untuk simpan, untuk menyimpan kode mata kuliahnya. Di button tambah baru juga sama untuk mengkosongkan formnya yang tadi. Di button hapus untuk menghapus. Di button cari untuk mencarikan tadi keywordnya. Di button mata kuliah untuk mencari nama kuliahnya, namanya. Bisa dijalankan. Di mata kuliah, semisal saya menambahkan inputan mata kuliah web lanjut, kita simpan, maka akan muncul di sini sama kayak tadi kode mata kuliahnya. Tadi saya sudah menginputkannya, tapi saya hapus, jadi saya tambahkan lagi, nanti akan otomatis ke 8, lalu mata kuliahnya akan muncul web lanjut. Kita kosongkan, kita bisa cari-cari seperti ini, semisal basis data. Nah, maka akan muncul. Lalu di from nilai, ini juga sama, ada metode kosongkan from, metode tampilkan data, untuk menampilkan ID nilainya, mahasiswanya, namanya, terus nama dosen, nama mata kuliah, dan nilai huruf. Di sini nilainya saya memakai huruf. Lalu untuk cari keywordnya, untuk mencari kolom ID, nama mahasiswa, nama dosen, nama mata kuliah, dan nilai. Terus di sini ada metode tampilkan ini mahasiswa, combo mahasiswa, lalu tampilkan combo dosen, lalu tampilkan combo mata kuliah. Buttonnya juga sama yang kayak tadi, ada button simpan, button tambahkan, button hapus, button cari, dan
Ini tombol nilai. Jalankan. Nah, semisal saya mencari nama mahasiswa Devi, atas dosennya namanya Yuni, di bidang mata kuliah desain antarmuka, saya mengasihkan nilai di sini nilai B. Maka kita simpan. Nah, maka akan muncul di sini ID-nya 20, nama mahasiswanya Davi, nama dosennya Yuni, mata kuliahnya desain antarmuka, nilainya B. Kalau kita tambahkan baru, balik lagi ke nomor 1 yang ini tadi. Karena tadi kan saya menginputkan di mana mahasiswanya kan dari yang pertama kan Heni, jadi akan muncul yang pertama Heni. Maka akan terdaftar di sini nama mahasiswanya siapa saja. Lalu saat kita lihat di SQL-nya lagi, nah, di dosen tadi kan saya menambahkan Anggi, maka akan muncul di sini secara otomatis. Lalu di dosen, di mahasiswa, saya menambahkan Dita ini, akan muncul di mata kuliah. Saya menambahkan ini nama kuliah web lanjut, lalu dinilai ada tambahan lagi, nih nilainya B. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.